Kalau memang tidak boleh membalas kejahatan, tutuplah pengadilan. Nggak perlu ada polisi, nggak perlu ada hakim, nggak perlu ada pengacara. Untuk apa? Toh nggak perlu orang membalas kejahatan dengan hukuman. Shalom saudaraku, di video tersebut ketika mereka membahas tentang ajaran kasih di dalam kekristenan yang mengajarkan jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, maka si ibu yang muslim itu menyimpulkan, karena di dalam Kristen tidak diajarkan membalas kejahatan dengan kejahatan, maka tidak perlu ada penegak hukum. Nah, benarkah demikian? Saudaraku yang terkasih, disinilah selalu letak kesalahan para apologet muslim ketika datang ke dalam Alkitab. Selalu salah kamar, ya. Tidak pada konteksnya, tidak memperhatikan konteks, hanya sampai pada kesimpulan yang absurd. Saudaraku yang terkasih, di dalam ajaran Kristen memang kita dinasihatkan untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, melainkan menyerahkan kejahatan kepada keadilan. Ya, kita menyerahkan kejahatan kepada keadilan. Ya, kalau kita membalas kejahatan dengan kejahatan, maka itu sama saja kita berbuat jahat. Paham ya? Itulah sebabnya di negara kita Indonesia yang tercinta ini, ya, walaupun ada orang, ya, atau golongan yang kelihatannya mengatasnamakan agama, lalu meledakkan dirinya, merusak rumah ibadah agama lain, mengganggu ibadah agama lain, menutup tempat ibadah agama lain, itu semua merupakan suatu kejahatan. Ya, mari kita lihat ajaran siapakah yang diterima oleh bangsa-bangsa di dunia ini, termasuk Indonesia ini, tentang menyerahkan kejahatan kepada keadilan. Ya, perhatikan baik-baik. Ya, kalau kita baca di dalam surat Roma pasal ke-12 ayat 17 sampai ke-21, demikian firman Tuhan. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian kamu menumpukkan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Nah, saudaraku yang terkasih, kita dinasihatkan untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Ya, mengapa? Sebab pembalasan adalah hak Tuhan semata. Hak Tuhan semata. Ada tertulis pembalasan itu adalah hakku, firman Tuhan. Nah, berbicara apa ayat 17 sampai 21 ini? Ini berbicara bagaimana orang Kristen berkehidupan antara sesama orang percaya, sesama orang tak percaya. Artinya sesama manusia. Ya, bagaimana kita berkehidupan di sini? Ya, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi berikanlah tempat kepada murka Allah, sebab pembalasan itu hakku. Itu kata Tuhan, gitu ya. Nah, kalau kita baca di sini ya, di ayat 20-nya, jika seterumu lapar, beri makan, jika ia haus, berilah minum. Dengan demikian kamu menumpukkan bara api di atas kepalanya. Ketika orang berbuat jahat kepada kita, kita harus membalasnya dengan kebaikan. Dengan kita membalaskan kejahatan dengan kebaikan, maka kita sudah menumpukkan bara api di atas kepalanya. Nah, jadi ayat ini berbicara bagaimana kita berkehidupan antar sesama manusia. Nah, lalu ya, ketika Tuhan berkata di ayat 19-nya ini, pembalasan adalah hakku. Pertanyaannya, bagaimana Allah melakukan pembalasan atas kejahatan? Kita baca saja di pasal selanjutnya, yaitu pasal ke-13 ya. Kita buka surat Roma pasal ke-13 ayat 1 sampai 4. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah?
perbuatlah apa yang baik, dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan Dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Nah, pemerintahlah yang Tuhan tetapkan, yang Tuhan angkat, yang Tuhan berikan otoritas untuk menegakkan keadilan Allah. Ya, dalam hal ini, inilah berbicara tentang penegak hukum, polisi, jaksa, hakim. Ya, jangan katakan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, bukan berarti tidak ada penegak hukum. Ini buktinya, penegak hukum adalah hamba Allah dalam menjalankan, menegakkan keadilan Allah. Tuhan berikan mereka otoritas, tetapi bagi kamu yang tidak Tuhan berikan otoritas, jangan kamu menghakimi. Ya, pembalasan itu bukan hak kita, itu hak Tuhan, dan pemerintahlah hamba Allah yang diangkatnya, yang diberikannya otoritas untuk menegakkan keadilan Allah. Ya, jadi di sini dapat kita lihat adanya dua sisi ya. Sisi pertama antar sesama manusia. Antar sesama manusia, kita orang Kristen tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi membalas kejahatan dengan kebaikan. Ya, di sisi kedua Tuhan berikan otoritas kepada pemerintah, ya, termasuk penegak hukum di dalamnya untuk menjalankan, menegakkan keadilan Allah. Sebab pembalasan itu adalah hak Tuhan, dan semua pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Jadi siapa yang melawan pemerintah, dia melawan Allah. Nah, pertanyaannya, bagaimana dengan pemerintah itu juga? Pemerintah itu pun kalau dia melanggar atau berbuat jahat, maka dia pun tidak lepas dari keadilan Allah. Mengapa? Kalau kita baca dalam surat Roma pasal ke-13 tadi di ayat 1-nya, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Ini berbicara struktur organisasi ya. Ketika ada satu pemegang jabatan, maka dia harus bertanggung jawab kepada atasannya. Atasannya tadi, dia juga harus bertanggung jawab kepada atasannya lagi. Atasannya lagi harus juga bertanggung jawab kepada atasannya lagi. Sampai yang paling atas, siapa? Allah itu sendiri. Nah, ini maksudnya ya, bahwasanya pemerintah itu ditetapkan oleh Allah. Allah membawahi semua mereka, termasuk kita. Ya, tidak ada yang bisa melewatkan keadilan Allah. Begitu cara membacanya.